Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat siang, Sobat Jesus Live. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai 16. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas belas kasihan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semua supaya kami memahami dan mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah penyertaan Tuhan bagi umatnya. Penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kita tahu, tadi kita sudah membaca, Musa telah diutus oleh Allah menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Satu negeri yang baik, yang luas, susu dan madunya berlimpah-limpah. Namun kita tahu juga bahwa oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah berjanji memberikan jaminan kepada Musa bahwa Tuhan yang akan membimbing. Tadi kita sudah membaca di mana satu pengakuan dari Musa. Kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, dia tidak sanggup. Karena perjalanan yang akan ditempuh oleh Musa dengan umat Tuhan, bangsa Israel ini, bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang sederhana, tetapi ini satu perjalanan yang penuh tantangan dan masalah demi masalah. Ya, Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan membimbing, menuntun mereka di tengah-tengah cuaca yang ekstrim di padang gurun tentunya. Belum lagi ancaman dari binatang-binatang buas, ya, binatang-binatang seperti ular misalnya ya, di padang gurun dan seterusnya. Demikian lagi dari negeri-negeri sekitar. Di perjalanan itu masuk ke tanah perjanjian nantinya juga. Mereka harus merebut dengan peperangan dan seterusnya. Karena di sana tanah yang dijanjikan oleh Allah sudah ada penduduknya. Dan itu sebabnya Musa mengerti akan kemurahan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan buat dia dan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudara, kita akan melihat pada siang hari ini peristiwa-peristiwa apa saja yang begitu dahsyat, di mana itu membuktikan penyertaan Tuhan bagi umatnya. Yang pertama tentunya pada waktu bangsa Israel masih ada di Mesir. Alkitab katakan dengan jelas bahwa Musa diutus untuk diutus Allah untuk menghadap Firaun, raja Mesir itu. Agar raja Mesir ini mengizinkan Musa dengan bangsa Israel untuk mereka semua beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang Musa. Namun kita juga tahu bahwa oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun tidak mau bangsa
Israel ini keluar dari Mesir. Karena apa, saudaraku? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang diperbudak. Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja tapi bukan tenaga kerja yang dibayarin, tetapi tenaga kerja yang disuruh kerja paksa oleh Firaun. Ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kita tahu ada beberapa bukti yang Alkitab tulis di sini. Ya, mari kita lihat sebentar apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Ya, satu sisi Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun di sisi lain, Tuhan dalam tanda petik quote and quote sengaja mengeraskan mengeraskan hati Firaun. Mari kita lihat. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-7, mari kita baca sama-sama Keluaran pasal yang ke-7. Ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Luar biasa ya. Tuhan punya kehendak. Ya. Kita lanjut ayat yang keempat. Bila mana Firaun tidak mendengar kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku. Wow. Ini luar biasa, pasukan dari sorga nih ya. Umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Luar biasa. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Saudaraku, perhatikan baik-baik tadi yang kita sudah baca. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Loh, kan semestinya lebih mudah. Ya, enggak usah. Ya, sebenarnya enggak usah macam-macam lah. Ya. Langsung saja keluar begitu saja. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Tetapi kali ini Tuhan ingin ya Firaun, orang Mesir itu biar tahu bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allahnya Musa adalah Allah yang berkuasa. Allah sang pencipta langit dan bumi. Di situ dikatakan Allah berkata melalui Musa bahwa aku akan membuat tanda-tanda, ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Apa tujuan Tuhan? Saya percaya dan kita tadi sudah mendengar semua yang dilakukan Tuhan, semua pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya tadi sudah tahu ya, ayat yang kelima yang tadi kita baca, supaya orang-orang Mesir itu tahu bahwa akulah Tuhan Elohim, ya. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir, membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan yang mengeluarkan sebenarnya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga orang Mesir tahu, ya, sehingga Firaun tahu bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel dan juga oleh Musa adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dahsyat, ya. Dan memang betul kita tahu peristiwa apa yang pertama, kita tahu ada 10 tulah. Dari cerita kalau saudara baca nanti di dalam Keluaran ya, bagaimana 10 tulah itu diberikan mulai dari air menjadi darah. Ya, kita juga tahu ada katak. Wah. Ya, Tuhan kirimkan katak sampai ke istana itu ada katak. Ya, mungkin sayang kalau di tempat di daerah kami katak itu bisa dibuat suike.
Nah, enak ya, baik suike, goreng ataupun apapun juga. Tapi katak yang di Mesir ini adalah tanda-tanda mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ya, karena apa? Karena Firaun mengeraskan hatinya. Nggak boleh bangsa Israel itu keluar untuk beribadah kepada Allahnya. Apalagi meninggalkan Mesir. Ya, lalu kita tahu juga ada wabah apa? Nyamuk, dikasih nyamuk. Nyamuknya saya nggak tahu nih, apakah nyamuk yang bisa membuat kaki gajah, apakah nyamuk demam berdarah, apakah nyamuk juga malaria dan seterusnya. Tetapi yang jelas ada nyamuk yang begitu banyak. Itu pun tidak membuat Firaun bergeming. Dia tetap kekeh, dia tidak mau bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Ya, lalu terjadi lagi adalah alat pikat, lalu ada penyakit sampar. Nah, penyakit sampar ini penyakit menular. Nah, kita tahu ya, kemarin kita juga pernah mengalami kedahsyatan akan COVID-19. Ya, kurang lebih hampir 2-3 tahun. Dan dampaknya luar biasa. Dan ini bukan hanya di satu wilayah negara, tetapi ini global, hampir seluruh dunia mengalami yang namanya penyakit COVID-19. Nah, saat itu ada penyakit didatangkan, ya, semua mengalami. Waduh, ada penyakit sampar. Saya percaya mungkin di sana sini gelisah, menakutkan dan seterusnya. Lalu ada lagi bisul-bisul dan hujan es. Nah, kalau hujan es mungkin saudara sudah tahu ya, beberapa tahun yang lalu di daerah saya, di dekat rumah saya, bahkan di rumah saya juga, saya baru tahu, seumur-umur saya tidak pernah tahu hujan es. Nah, kali itu saya baru tahu, tiba-tiba hujan kok ada kledak-kledak, wah ternyata es batu, betul-betul. Nah, ternyata di Mesir juga pernah terjadi itu. Ya, ada hujan es. Lalu ada lagi yang namanya belalang dan gelap gulita. Dan yang puncaknya yaitu apa? Yaitu meninggalnya semua anak sulung dari orang-orang Mesir. Dan bukan hanya manusia, tetapi juga binatang mengalami kematian. Dan hari itu, saya percaya hari itu adalah hari yang mengerikan. Gelap gulita aja sudah mengerikan. Air jadi darah sudah mengerikan. Ya, ada wabah penyakit menular, ya, itu juga sudah mengerikan. Tapi ini puncaknya adalah kematian anak sulung. Semua anak-anak sulung di orang Mesir mengalami kematian. Mereka kehilangan anak sulung. Dan itu saya percaya hari itu terjadi jeritan yang begitu histeris di seluruh rumah tangga yang ada di Mesir. Namun Tuhan beserta dengan umatnya. Ada tanda, di mana ada tanda, ya, anak darah, ya, anak domba Allah, ya, ada tanda dari tiang daun pintu itu, semua ada tanda anak domba, darah anak domba yang tidak bercacat, ya, tentunya semua selamat. Semua selamat. Bangsa Israel tidak kehilangan anak sulung mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah anak sulung di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, itu adalah peristiwa yang luar biasa yang membuktikan bahwa penyertaan Tuhan kepada umatnya. Dan memang setelah itu Firaun mengizinkan orang Israel boleh keluar. Karena apa? Ini sudah mengerikan sekali. Ya, 10 tulah itu membuat Firaun akhirnya, aduh, kalau gini terus berat nih, ya. Akhirnya sudah kamu keluar aja. Dan yang menarik lagi, ya, Tuhan betul-betul beserta dengan bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Orang-orang Mesir memberikan harta bendanya kepada
orang-orang Israel. Sebagai apa? Sebagai bekal. Emas-emasan, kain sutra, kain apapun juga diberikan. Sudah, kamu keluar. Dan cepat keluar dari tanah, ya. Tanah Mesir ini, keluar aja. Dan memang betul. Akhirnya mereka keluar. Menarik, saudaraku. Pada waktu mereka keluar, Tuhan tahu. Ya, sekali lagi Tuhan tahu. Mari kita lihat satu ayat yang perlu saudara dan saya ketahui. Di mana dalam ayat itu dijelaskan bahwa Tuhan mengerti mereka itu kan habis dari Mesir di mana mereka menjadi budak. Nah, kalau mereka keluar dan ada jalan yang dekat. Saya ulangi lagi, ada jalan pintas lah. Ya, saya ulangi, jalan pintas dari Mesir ke tanah perjanjian itu ada jalan pintas. Namun jalan pintas ini mereka bangsa Israel ini harus melewati berhadapan dengan penduduk setempat. Tadi saya sudah pernah katakan bahwa di tanah perjanjian sudah ada penduduknya, yaitu orang-orang Filistin, orang-orang yang kuat, gagah perkasa, orang jago perang. Nah, Tuhan tahu. Lah ini mentalnya mental budak, mentalnya belum siap, bukan mental pemberani, tetapi mental pecundang, kira-kira begitu ya. Dia kalau langsung dihadapkan, seandainya nih dihadapkan, walaupun itu dekat jalannya, nggak jauh, ya, pastilah orang Israel itu akan bersungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan akan berontak kepada Musa dan tentunya kepada Allah. Ya, karena Musa adalah wakil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mari kita lihat ayatnya di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Perikopnya tentang Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan loh firman Allah. Berarti Allah juga tahu, ya. Allah sudah tahu hati orang, ya. Jangan-jangan bangsa ini itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Mereka pasti harus mengalami peperangan. Mereka harus mengeluarkan dulu penduduk yang ada di tanah perjanjian itu. Tanahnya, negerinya orang Filistin. Berarti apa? Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ulangi, tetapi Allah menuntun bangsa itu. Bukankah Allah yang sudah berbicara kepada Musa, aku sendiri yang akan membimbing. Nah, aku sendiri yang akan menyertai. Makanya Musa mengerti arti tentang kasih karunia. Musa mengerti arti kata kemurahan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan Musa dan umat Tuhan, bangsa Israel. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan baik-baik. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ini hal yang luar biasa. Ya, bisa saja bangsa Israel itu untuk lebih dekat. Tetapi di sana ada satu bangsa negeri yang begitu kuat orang-orangnya dan jago perang. Kalau itu diperhadapkan dengan orang-orang Israel yang sudah sekian lama, hampir 400 tahun lamanya mereka diperbudak di Mesir. Mereka sudah menjadi orang yang hopeless, menjadi orang yang skeptis, menjadi orang yang tidak ada lagi harapan. Masa depannya adalah masa depan yang suram. Ya, pikirannya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang selalu jelek terus gitu. Ya, enggak mungkin lah, enggak mungkin lah. Wah, enggak mungkin, aku enggak bisa dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan tahu.
Tetapi Tuhan membawa mereka, menuntun mereka berputar. Kemana? Ke tepi. Yang namanya tadi dikatakan Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, dari peristiwa ini kita akan tahu bagaimana peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa yang begitu dahsyat dan juga tidak kalah menakutkan. Dan ini justru membuat bangsa Israel takut dengan sangat, ya, mengalami ketakutan yang sungguh-sungguh sangat, saya katakan, sangat mengalami ketakutan. Sampai-sampai mereka berseru kepada Tuhan. Kenapa? Pada waktu mereka sedang berkemah di tepi Laut Teberau, dari kejauhan mereka melihat ada rombongan pasukan Firaun yang begitu luar biasa. Ya, Alkitab mengatakan ada pasukan berkuda yang luar biasa. Ya, mungkin bisa jadi ratusan ribu orang. Pasukan yang seluruhnya dengan kekuatan penuh. Mereka mengejar orang-orang Israel. Nah, sementara di depan mereka, mereka kan tadi di tepi Laut Teberau, saudaraku. Apa yang terjadi? Mereka terjepit. Saudara, ini hal yang tidak mudah. Namun perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Musa kepada umat Tuhan. Mari kita akan lihat. Mari kita akan lihat sebentar. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 mulai. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah. Tadi saya katakan sangat takut. Sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, luar biasa. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tadi saya katakan orang-orang Mesir ini karena sudah diperbudak sekian ratus tahun, 400 kurang lebih 400 tahun lamanya. Alkitab tuliskan 400 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Ratusan tahun mereka menjadi budaknya orang Mesir. Begitu mereka ketemu kesulitan, padahal mereka di sana tidak enak loh menjadi budak. Ya, kerja paksa, kerja rodi, ya kan? Kalau tidak benar dipukuli, disiksa. Ya, kenapa bangsa Israel ini dikeluarkan oleh Tuhan? Karena Tuhan mendengar jeritan dari nenek moyang mereka. Kan tadi dikatakan 400 tahun. Jadi berapa generasi itu? Saya percaya banyak generasi. Nah, generasi yang lalu-lalu itu berseru sama Tuhan. Tuhan, kapan Kau membebaskan kami? Keluar dari tanah Mesir ini. Kami menjerit, ya, disiksa dan sebagainya. Tuhan mendengar. Ini sudah dikeluarkan. Bukannya ngomong baik kepada Musa, ya, bukannya mereka berdoa, berserah, tapi berkeluh kesah. Bukannya mereka mengucap syukur. Alkitab katakan, ya, Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaatnya dalam pelayanannya, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam segala hal. Ya, arti kata segala hal, segala suasana, segala keadaan. Nah, mestinya mungkin mereka harusnya berserah kepada Tuhan. Berseru tadi betul, sudah berseru. Tapi berserunya mengatakan yang tidak baik. Apakah kami ini, ya, harus mati
di padang gurun, lebih baik kami mati di sana deh. Lebih baik kami di Mesir saja. Bekerja, jangan ganggu kami, Musa. Ini orang betul-betul tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, aduh, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tercepit. Ya, tetapi yang menarik, saya ulangi lagi. Tetapi yang menarik, apa yang dikatakan Musa? Orang yang telah menerima, telah mendapatkan kemurahan Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita baca pada ayatnya yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Wow, orang kalau sudah tahu siapa Allahnya, mengenal Allahnya, orang itu pasti hidup karena iman, bukan karena melihat. Apa yang terjadi? Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan ayat yang ke-14, ini ayat yang paling terkenal, yang sering mungkin saudara dengar juga. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa, saudara. Ya, orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu akan kasih karunia, bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Siapa dia? Musa. Orang itu ngerti. Orang itu tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Musa sekali-kali. Tuhan yang tidak pernah membiarkan Musa sekali-kali. Karena janjinya, ada jaminan janjinya. Janjinya apa? Aku sendiri yang akan membimbing. Ya kan? Aku ada di depan. Ya, menuntun engkau. Aku akan beserta dengan engkau. Dan itulah buktinya. Tadi kita udah baca. Itu sebabnya kenapa Musa berkata, kalau engkau tidak beserta dengan kami, kalau engkau tidak menuntun yang membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Artinya apa? Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, saya tidak akan pergi. Kalau bukan Tuhan yang ada di depanku, aku tidak akan melangkah. Itu sebabnya Musa mengerti hal ini. Kenapa yang terjadi, saudaraku? Menarik. Apa yang dikatakan Musa. Maka Tuhan mulai ambil alih. Ya, lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, diarahkannya ke laut. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu. Laut itu terbelah, saudaraku. Seperti tembok airnya. Ada yang ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Israel bisa menyeberangi laut Tebrau itu. Menyeberangi laut merah itu. Dan saudara bisa bayangkan, 600.000 orang laki-laki itu. Ya, belum termasuk yang perempuan, anak-anak, senior. Ya, belum lagi binatang-binatang yang dibawa. Ya, ada kambing, domba, ada lembu, sapi. Bagaimana ada keledai, mungkin ada kuda juga, mungkin ya. Waduh, rombongan yang sangat banyak, jutaan, 2 juta orang mungkin. Dan saudara bisa tahu bagaimana perasaan mereka, bangsa Israel. Mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan apa yang dikatakan oleh Musa terjadi karena itu adalah firman Tuhan. Karena itu janji Tuhan, karena itu perkataan Tuhan kepada Musa. Sehingga Musa boleh berkata, jangan takut orang yang mengejar engkau. Ya, tidak akan kelihatan lagi. Bukan untuk saat ini, tetapi untuk selama-lamanya. Lihatlah bahwa keselamatan Tuhan akan berikan kepada kamu, kata Musa. Engkau akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan akan diberikan kepada kamu. Tetapi percayalah, jangan ragu. Jangan menyangsikan Tuhan. Karena Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah yang berkuasa. Dan engkau melihat sekarang
Laut ini terbelah. Ayo, mulailah jalan. Mereka mulai berjalan. Menariknya, saudara. Kalau saudara baca terus dari ayat ini, menariknya ya, di mana kalau kita lihat ya, sebentar kita akan lihat pada Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-19 sampai 20. Kita akan lihat. Ini perikopnya tentang menyeberangi Laut Teberau. Pada ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Wow, rupanya sudah mulai ada tentaranya. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Wah, sudah bisa bayangkan? Rupanya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga yang mana? Menjaga orang-orang Israel yang di depan, yang menyeberangi di depan. Tidak, saudaraku. Justru Tuhan menyuruh malaikatnya ada di belakang. Jadi rombongan yang paling belakang, yang mungkin jalannya sudah capek, lelah karena semalam-malaman mereka berjalan. Ini bukan jalan sehat, saudaraku. Ini jalan menyeberangi laut. Yang tentunya saya percaya itu dalam dan panjang. Saya ulangi lagi, dalam dan panjang. Sementara di sana pasukan Mesir sudah mendekati mereka. Menariknya, Tuhan menyuruh malaikatnya menjaga yang paling belakang. Rombongan yang paling pelanggang tidak usah khawatir karena malaikatnya disuruh oleh Tuhan menjaga rombongan yang paling terakhir. Artinya apa? Keselamatan itu terjamin. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, inilah peristiwa yang besar, yang dahsyat. Yang membuktikan penyertaan Tuhan pada umatnya, bagi umatnya. Dan kita tahu setelah rombongan yang paling akhir selesai, maka air yang tadinya mem, apa, mem, seperti tembok kanan kiri gitu ya. Wah, hari itu saya percaya bangsa Israel sembari mereka berjalan, mereka melihat ada akuarium besar. Ya, mereka melihat SeaWorld. Wah, ada ikan hiu lewat. Ya, hari itu mereka, wah, ada kuda laut lewat, kira-kira begitu ya. Atau mungkin anjing laut lewat dan sebagainya. Banyak binatang-binatang laut itu. Kira-kira begitu mungkin ya. Saudaraku yang kekasih, inilah bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya. Dan yang menarik, begitu rombongan terakhir selesai menyeberang, keselamatan Tuhan nyatakan, tetapi hukuman Tuhan berikan kepada orang Mesir dan juga tentunya Firaun yang telah berbuat jahat kepada umat Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang kasih, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Dia akan memberikan hukuman kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang kekasih, peristiwa apa lagi yang begitu besar ya, yang membuktikan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel selama mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Saudara, kita akan lihat sebentar di dalam ayat yang ke-30 ya. Setelah peristiwa tadi, Musa lalu berkata di dalam sharing Keluaran 14 ayat yang ke-30. Mari kita baca sebentar. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati. Saya ulangi lagi, mati terhantar di pantai laut. Wah, katut hanyut.
mayat-mayatnya tuh hanyut. Waduh, ngeri banget. Saudara tidak bisa membayangkan ya. Bayangkan itu, orang mati itu begitu banyak tentara-tentara Mesir waktu itu mati. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Saudaraku yang kekasih, orang Israel, orang yang sukanya berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak berterima kasih, ya, baru percaya setelah melihat. Bukankah hal ini mengingatkan kita pada seorang murid Kristus yang bernama Thomas. Thomas pada waktu Tuhan Yesus mati dan akhirnya bangkit, Thomas tidak percaya. Padahal sudah diberitahu. Dia sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kan Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Sebentar lagi anak manusia akan meninggalkan dunia ini. Ya kan? Engkau akan seperti domba yang tercerai-berai, yang nggak ada gebalanya. Dan anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Beberapa kali Tuhan sudah menyampaikan tentang dirinya kepada murid-muridnya. Namun murid-muridnya hanya mendengar sambil lalu saja. Singkat cerita kita tahu, akhirnya Tuhan mati dan bangkit. Dan rupanya Thomas tidak percaya. Nah, sampai satu kali Tuhan datang secara pribadi berjumpa, menemui sendiri Thomas muridnya yang dia kasih. Dan hari itu Thomas menerima kasih karunia Tuhan. Thomas menerima kemurahan hati Tuhan, di mana dia bertemu langsung muka dengan muka. Pada waktu Yesus ketemu, Thomas, mana tanganmu, jarimu? Taruhlah di tempat tanganku yang terpaku ini. Ya, taruhlah di tempat lambungku yang tertusuk tombak ini loh. Pada waktu Thomas mendengar dan mungkin dia mulai mengarahkan jarinya kepada tangan yang penuh kasih itu. Kepada lambungnya yang sudah berlubang itu. Thomas mengakui, "Ya Tuhan, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allah." Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas? Tom, ya kan gitu kan? Tom, berbahagialah orang yang percaya kepadaku walau tidak melihat. Saudara dan saya tidak pernah melihat Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah bertemu, ya kan? Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang tiap hari 3,5 tahun kurang lebih mereka bertemu tiap hari loh, bertemu secara fisik. Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia itu. Itu saja ada banyak murid-murid yang tidak percaya. Tetapi menariknya, saudara dan saya yang tidak pernah bertemu, tapi kita percaya. Yang tidak pernah kita tahu, ya, namun kita mendengar dan kita mengasihi beliau. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya, walau tidak melihat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang belum pernah ketemu Tuhan. Namun saudara dan saya mengasihi beliau. Saudara percaya, sekalipun saudara belum pernah ketemu muka dengan saudara berbahagia. Saudaraku yang kekasih,
Bangsa Israel begitu melihat, maka mereka mengalami satu ketakutan yang sungguh, ternyata Allah ini luar biasa. Setelah mengalami, setelah melihat. Coba tadi, pada waktu lautan ini masih terlihat tertutup, tidak ada jalan. Lautan yang dalam, yang panjang, yang luas. Sementara di belakang itu pasukan orang Mesir yang terus mengejar mereka dan mendekati. Mereka nggak berani. Tetapi apa yang terjadi? Wow, mereka bersungut-sungut. Berseru, betul. Tapi dengan sungut-sungut. Ya, jangan ganggu kami, Musa. Biarkan kami bekerja dengan orang Mesir. Kamu membuat kami celaka. Masa kami harus mati di padang gurun ini? Tapi setelah mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat bagaimana keselamatan Tuhan berikan, baru mereka percaya. Mari, jadilah orang-orang yang berbahagia. Di mana kita percaya kepada Tuhan. Yang mungkin hari ini kita belum ketemu. Mungkin saja hari ini masalah tetap ada. Ada orang yang masih bergumul dengan penyakit. Ada orang yang masih bergumul tentang ekonominya. Ada orang yang masih bergumul mungkin seperti saudara dan saya. Pelayanan di ladang Tuhan. Pelayanan ini juga mengalami terdistrak karena COVID-19. Karena resesi yang terjadi, krisis yang terjadi. Krisis global ini. Ya, kesulitan demi kesulitan. Ya, harga-harga mulai naik dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu, saudaraku ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang sudah memberikan jaminan kepada Musa, Tuhan yang sama juga memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah miliknya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Puji Tuhan. Dan lihatlah keselamatan yang akan Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah berlambat, tapi Tuhan juga tidak cepat. Tetapi yang pasti, Tuhan pasti selalu tepat pada waktunya. Pada waktu tidak ada jalan keluar lagi, disitulah Tuhan akan membuka jalan. Pada waktu kita habis akal, apa yang harus kami berbuat? Udah Tuhan, aku menyerah. Aku hanya berserah kepada Engkau. Disitulah Tuhan hadir. Ada ayat yang menarik. Ya, justru, kata Paulus ya, dalam kelemahanku, ya disitulah kuasa Allah dinyatakan. Di mana kita merasa nggak kuat Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Di mana pada waktu kita terjepit seperti bangsa Israel. Disitulah jaminan, ketentraman Tuhan berikan. Dengan satu kata firman Tuhan. Jangan takut. Ya, Tuhan akan berikan keselamatan. Tuhan akan berikan pertolongan. Saudara dan saya dikatakan dengan jelas, tinggal tenang, tinggal percaya, lihat Tuhan berperang. Dan kau tinggal diam saja. Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kita lihat perjalanan berikutnya, di dalam perjalanan yang kita bisa lihat, di situ dengan jelas, Tuhan membawa bangsa Israel ini ke padang gurun. Tadi dikatakan Tuhan buat mereka tidak pada jalan yang lebih dekat, tetapi Tuhan buat memutar. Mereka harus melewati padang gurun Syur. Mereka harus melewati padang gurun Sin. Namun ternyata ini memang bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata di padang gurun itu juga ada masalah lagi. Namun penyertaan Tuhan bagi umatnya jelas. Tuhan pelihara. Pada waktu itu di padang gurun Syur dan di padang gurun Sin, mereka perbatasan antara Mesir dengan Israel kalau sekarang itu ya. Mereka kesulitan air, kekurangan air. Lalu mereka marah lagi sama Musa. Kamu membuat kami mati di sini. Nggak ada air, Musa. Untuk minum. Ya, jangankan untuk cuci-cuci, untuk minum. Jangankan untuk mandi, untuk minum.
Tapi akhirnya Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menuntun bangsa ini. Dan Tuhan pasti bertanggung jawab memelihara bangsa ini. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya berikan air. Bahkan Tuhan bawa mereka ke tempat yang menenteramkan mereka. Di mana? Akhirnya mereka pada satu perjalanan mereka sampai di Elim. Di Elim ada 12 mata air. Ya, ingat bangsa Israel ada 12 suku ya. 12 mata air. Tuhan bagi sesuai dengan suku-sukunya kira-kira begitu ya. Dan ada 70 pohon kurma. Wah, mereka kenyang deh. Orang kalau udah makan kurma 1, 2, 3, woi, udah kuat sekali itu. Karena itu bisa membuat energi kita ya bisa kuat kembali dengan makan buah kurma. Tuhan berikan, Tuhan puaskan. Yang haus tidak haus lagi. Ya, sampai tempat itu disebut Mara. Disitulah di mana Tuhan ya dicobai oleh bangsa Israel. Berulang kali, berkali-kali bangsa Israel tidak mengingat pertolongan Tuhan. Mestinya bangsa Israel ini harusnya mengingat akan kebaikan Tuhan. Karena mereka sudah mengecap, mereka sudah melihat semenjak mereka di Mesir. Ya, pada waktu mereka di tepi Laut Teberau sampai pada mereka telah menyeberangi Laut Teberau. Dan sampai saat itu ada di padang gurun yang kering sekalipun, tidak ada air. Tuhan berikan air. Dan pada waktu yang lain, di lain waktu, di dekat Gunung Horeb, Alkitab tuliskan bagaimana penyertaan Tuhan bagi umatnya. Di Masa dan Meriba, mereka mencobai Tuhan. Dan Tuhan kasih batu dari dalam batu, ya, keluar air untuk mereka minum. Dan kalau air yang Tuhan kasih adalah air yang tentunya menyegarkan. Kalau bahasa sekarang, saudaraku, kalau saudara minum air, wah tentunya banyak mineralnya. Itulah air yang Tuhan kasih untuk umatnya. Penyertaan Tuhan bagi umatnya nyata. Terbukti, sejarah menuliskan, menorehkan. Ini bukan cerita fiktif, tetapi ini adalah satu sejarah yang dicatat oleh bangsa Israel. Dan tentunya bangsa Mesir pun tahu kisahnya. Bagaimana Allah menyertai umatnya. Dan penyertaannya itu terbukti. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, Tuhan pelihara. Dan kalau saudara baca lagi di dalam Alkitab, bagaimana Allah berkata kepada bangsanya, umat pilihannya, ya, umat pilihannya, anakku, ya, Israel itu anakku yang sulung, kata Tuhan. Ya, Tuhan pelihara kaki, sepatu yang mereka pakai, kasut yang mereka pakai tidak rusak. Pakaian yang mereka pakai tidak rusak. Itu sebagai bukti bagaimana Allah menyertai umatnya. Puji Tuhan, kiranya lewat renungan pada siang hari ini, saudara menerima berkat rohani, sehingga kita semakin hari boleh disegarkan, diingatkan lewat peristiwa penyertaan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel, kepada Musa, di mana Musa tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh kasih, belas kasihan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan diri
melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sejarah membuktikan bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi umat Tuhan. Mulai dari Mesir sampai di padang gurun. Sampai mereka mengalami banyak masalah tantangan hidup. Mereka Tuhan pelihara. Mereka Tuhan tuntun. Mereka Tuhan lindungi. Bahkan keselamatan Tuhan berikan. Sehingga mereka beroleh hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas keselamatan yang Tuhan berikan lewat anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang oleh darahnya kami diperdamaikan, kami diampuni dosa-dosa kami, dan kami beroleh hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan program Jesus Live ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.